Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah SWT. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujadah kubro gelombang yang ketiga, yaitu gelombang untuk anak-anak kita remaja. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghaus al-Zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yaluqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara ini betul-betul diridhai Allah SWT dan mendapat syafaat Rasulullah SAW serta barokah nazrah beliau Ghaus al-Zaman radhiyallahu. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan Wahidiyah, perjuangan yang memperjuangkan iman makrifat kepada Allah, iman zauqiyah, iman rasa di dalam hati. Perlu kami sampaikan, iman ini ada 3 sumber. Ada iman bil ilmi, baik ilmu hukum alam, ya, hukum kausalitas, ilmu nakli, ilmu dari Al-Quran, dan iman bidzauq, rasa yang diberikan Allah di dalam hati. Islam adalah penerapan iman, dan Islam ini perpaduan antara iman dan Islam terpadu menjadi al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan wa'bud ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kondisi situasi di mana ketika kau beribadah, wa'bud ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Tentunya ini melihat maknawi, melihat dengan mata hati, bukan melihat kauni, keadaan seperti kita melihat rumput, melihat alam. Tapi ini hati, jadi rohani,
Wa illam takun, jika kau tidak dapat, hendaknya kau merasa Allah senantiasa melihat kamu. Kayak gitu dah sholat, zaman apapun juga, zakat, puasa, haji, bahkan dalam kehidupan. Dalam kajian tasawuf ihsan ini awalnya makrifat yang kemudian masyhur dengan istilah makom muraqabah. Ini saudara-saudara yang di thariqah nanti paham makom muraqabah. Makom mengintip-intip, menginjan-injan, mengintip-intip bahasanya. Melihat-lihat Allah. Tapi tentunya tidak dengan mata. Dengan mata hati. Kalau dengan mata ya syirik. Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Allah itu ghaib. Allah zat yang ghaib. Samar. Tapi Allah zat yang zahir, nyata. Samar dalam artian mata kepala kita tidak bisa melihat, maka disebut zahir. Gaib. Disebut zahir. Allah itu ada nyata. Binafsihi. Ada dengan zatnya sendiri, bukan diadakan oleh pihak lain. Tapi kalau makhluk seperti kita, alam semesta ada, tapi adanya diadakan. Maka hakikatnya gaib. Hakikatnya dia tidak ada karena sesuatu yang diadakan. Seperti padang lampu ini tidak ada. Diadakan oleh sinar lampu ini. Apabila lampu dimatiin, terang itu hilang. Berarti ini tidak nyata. Tapi kalau lampu itu nyata ada. Begitulah Allah. Allah itu nyata. Yang lain diadakan oleh Allah SWT. Maka wujud semu. Seorang yang wujud semu tidak boleh mengaku dirinya memiliki kewujudan. Karena semu. Seorang yang dipinjami tidak boleh mengaku ini hak atau miliknya. Ini perbedaan antara wujudnya Allah dengan wujud kita. Dengan wujud kita, para faham Ahlus Sunnah Jamaah tidak bisa terlepas dengan wujudnya Allah. Seperti padang ini tidak bisa lepas dengan adanya lampu. Dilepas lampu mati. Begitulah manusia. Ini kajian. Maka kajian ini pada tarapan tinggi. Kalau salah menyampaikan menjadi berbalik, bukan iman, menjadi syirik kepada Allah. Karena banyak ulama sangat hati-hati sekali membahas bab makrifat kepada Allah. Dikhawatirkan justru belum mampu menjadi syirik. Karena sangat rumitnya kajian makrifat. Ini berkajian, apalagi lauqiyahnya. Para bapak, para ibu yang kami hormati. Orang makrifat hakikatnya bukan bila ilmi. Seperti orang melihat benda yang kita lihat tampak ini, hakikatnya bukan ilmu. Yaitu mata hati, mata kepala kita telah mampu menangkap benda yang ada di mukanya. Kemudian ada gambar di lensa mata kita, diteruskan ke otak kecil belakang. Kemudian ditangkap oleh otak sehingga kita mengerti, melihat bahwa benda itu ada. Tapi kalau benda itu tersembunyi juga tidak tampak. Begitu orang makrifat, yang dipakai kata makrifat, kata mengetahui, artinya bukan mata, ya, mengetahui. Ada yang menyebut musyahadah.
melihat Allah. Itu istilah saja untuk mempermudah kita. Tapi kadang-kadang kita juluh dengan penglihatan mata kepala, sehingga di sini menjadi kacau. Jika orang ini belum mampu menelaah, apalagi yang menyampaikan ini agak ceroboh. Orang hati-hati di dalam memilih kata, menggambarkan pengertian sehingga yang tertangkap jauh daripada apa yang dirasakan oleh orang yang menerangkan sendiri. Sehingga banyak orang yang justru mempelajari makrifat berbalik. Yang kedua, makrifat pada hakikatnya adalah hidayah Allah. Tidak bisa dicapai dengan ilmu. Maka orang yang pandai bagaimanapun juga kalau mengejar dengan ilmu tidak bisa. Perjalanan saudara kita yang dari Malaysia ini akan melihat gedung dulu. Tidak bisa hanya dilihat dengan ilmu atau dengan alat. Sekarang pakai satelit bisa melihat. Itu pun semu, hanya sebuah gambar yang diproyeksikan. Maka untuk melihat gedung dulu atau dibalik kita melihat Malaysia, harus kita datang di Malaysia. Dengan kita datang Malaysia, kita menginjakkan kaki di Malaysia atau saudara kita Malaysia datang di gedung dulu, menginjakkan kaki di gedung dulu, itulah merasakan ada di gedung, bukan penglihatan akal dan ilmu. Dia merasakan gedung. Seperti orang minum minuman, makan makanan. Orang mengatakan makanan ini lezat, manis, asin. Memang tepat. Tapi ini bil ilmi, karena dia diberitahu bahwa minuman ini dikasih gula. Akal kita tertuntun oleh informasi ini akhirnya mengatakan minuman itu manis, minuman itu asalkan asin. Itulah iman secara umum manusia banyak. Kadang kita pun demikian. Ilmu karena kita membaca buku, diberitahu oleh guru-guru kita di SD, di SMP, di SMA. Tapi ilmu, hati kita tidak merasakan ketuhanan Allah. Bukan merasakan Allah, merasakan ketuhanan Allah. Ibarat seorang yang berkuasa, kita merasakan kekuasaan penguasa itu. Bukan melihat penguasa. Hingga timbul getaran dalam hati. Rasa segan, rasa takut, rasa hormat, dan rasa tidak memiliki kekuatan apa-apa atau pekuasa apa. Semua adalah kekuasaan penguasa. Begitulah kepada Allah SWT. Akal kita mengatakan Tuhan berkuasa. Ilmu kita mengatakan Tuhan itu berkuasa. Zat yang maha kuat, yang maha kaya, maha perkasa. Tapi tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hati kita. Karena hanya sebatas ungkapan ilmu, bukan rasa. Berbeda lagi kalau misalkan orang ke kebun binatang. Di Prigen misalkan, di taman safari, dia tidak diberitahu apa-apa. Harimau itu buas tidak. Diberitahu harimau itu lepas tidak. Ya nggak tahu, enak-enak aja dia. Tapi begitu melihat harimau tadi keluar dari kandang, spontan dia rasa takut keluar. Itulah merasakan kebuasan daripada harimau. Beda kalau kita ke kebun binatang, kemudian kita melihat harimau di dalam kandang,
tertutup rapat. Walau berhadapan, orang itu tidak ada rasa takut sama sekali. Ini bedanya. Kalau harimau itu dilepas, walau masih jauh, kita gemetar, kita takut. Itulah merasakan kebesaran, kebuasan harimau. Itu bedanya ilmu. Melihat harimau dengan merasakan kebuasan harimau. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau imannya masih iman ilmu, iman akal, setinggi apapun ilmunya, bahkan ilmu Al-Quran, kalau Allah tidak mentajali dia bihidayatihi, kita tidak akan merasakan jalalnya Allah, kebesaran Allah, tidak merasakan. Ya biasa-biasa aja. Kita maksiat, ya tidak ada rasa takut. Kita diberi nikmat, tidak ada rasa syukur. Rasa syukurnya nggak ada, apalagi mengungkapkan syukur itu sendiri. Itulah sungguhnya makrifat. Orang minum minuman, kemudian diminum, terasa manis, itulah makrifat. Kita datang, kita ibaratnya punya pinjam atau punya utang atau punya salah dengan orang lain. Dan diberitahu orangnya ini akan ke sini. Ya ada rasa takut tapi kecil. Tak menghindar daripada ketemu. Allah Tuhan Zat Maha Kuasa. Siapa yang melawan akan disiksa. Ada rasa takut. Begitu orang itu, orang yang punya ya kehutangnya akan datang. Ada rasa segen. Tapi ya biasa. Beda kalau satu saat dia tidak sengaja ketemu di jalan, langsung berhadapan, langsung gemetar dia. Karena dia telah melihat nyata bahwa orang itu di hadapan. Kalau tadi hanya diinformasi, orangnya akan datang, dia masih di sana, tapi dia tidak melihat. Bahkan berkeyakinan, dia nanti tidak akan ke sini, tidak ada rasa segan. Tapi kalau sudah melihat dengan cepat, gemetar orang ini. Padahal orang itu kemungkinan tidak tahu bahwa orang yang dicari di sini. Kita yang tahu, kita takut. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bil ilmi ya seperti tadi. Kalau bil dzauq langsung gemetar. Hatinya tidak bisa sembunyikan rasa takut, rasa ikram, ta'zim, mahabbah. Mengapa takut? Karena Allah itu zat yang maha perkasa. Jika sudah marah, azabnya tidak ada yang bisa menandingi sakitnya azab dari Allah. Kita menghormat karena Allah zat yang maha besar, yang memberi kita tiada yang lebih tinggi dari Allah, maka kita menghormat. Timbul rasa takut karena kita melihat Allah zat maha perkasa kuat. Kita mencintai karena kita sering melihat pertolongan dari Allah. Dan selanjutnya, maka orang makrifat itu satu saat lauk tampak keperkasaan Allah, dia gemetar. Maka banyak wali-wali itu menangis saja tanpa ikhtiar. Kok mengapa menangis? Itu tidak bisa dikendalikan. Seperti orang tadi ketemu harimau, tahu-tahu lari aja. Dilarang ya nggak bisa, lari aja spontan di luar kesadaran. Orang ketemu orang yang kita hutangi, yang lama mencari kita, takut langsung lari spontan. Mengapa lari? Ya udah, nggak berpikir lari. Begitulah Allah. Kalau orang sedang dzauq kepada qaharnya Allah, jabarnya Allah, takut, apalagi dia berdosa, dia menangis saja. Ini yang agak rendah. Itu karena dia dosa, kemudian ada rasa takut. Kemudian dia menangis, tapi ada makom ikhtiar masih ini. Mengapa kamu bersembunyi? Ya, ada
harimau karena dia ilmunya tahu ada harimau, dia ikhtiar bersembunyi. Ada menikah tahu-tahu di balik